perjalanan eksplorasi dan eksploitasi timah di Pulau Bangka ini sudah mulai dilakukan sejak abad ke-18. Manfaat ekonomi tidak dapat. Iya. Yang ada cuma ketakutan. Alamnya rusak. Alam rusak. Jika saya mau congkel-congkel tanah saya, nanti saya dapat timah, itu masuk kategori ilegal. 9 mitra usaha ini ada item yang tidak terpenuhi mereka dalam syarat kerjasama dengan PT Timah. Bagi pemain-pemain swasta pemburu rantai tadi, kita buat perusahaan tapi berhubungan dekat dengan backing-backingan. Cuman kita melihat regulasi ini tidak adil. Tidak berpihak ke rakyat lah. Tidak Ya. berpihak kepada masyarakat. Apa buktinya tidak berpihak kepada masyarakat? Jumpa lagi bersama kami di catatan redaksi Keadilan TV bersama saya Darman Tanjung. Samsul Mamudin. Bonar karo-karo. Kita sore hari ini kayaknya lebih bicara soal satu pulau yang terkenal dengan timahnya. Penghasil timah nomor 1 di Indonesia, Ya. Provinsi Bangka Belitung. Kemarin kita terkejut juga begitu Kejaksaan Agung mengungkap perkara tata niaga timah yang nilai kerugian negaranya bombastis, hampir mencapai 300 triliun. Itu dilakukan oleh Harpemuis CS lah dulu ya. Yang perkaranya udah disidangkan dan udah vonis di tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Iya, iya. Nah, dua kompatriot saya kemarin sempat jalan-jalan ke Bangka Belitung. Ya. Apa sebenarnya persoalan tata niaga timah dan bagaimana sebenarnya masyarakat di Bangka Belitung itu dengan kekayaan buminya yang melimpah ini? Ya, ya. Bonar mungkin bisa menjelaskan lebih dulu. Ya. Jadi baik Bung Narman, sekitar 2 minggu lalu kita punya kesempatan bermain melongok ke Pulau Timah sana itu ya. Jadi kebetulan setelah dalam kasus Harpemuis CS ini, kejaksaan itu terus mencari seperti apa tata niaga timah di sana dan adalah sekitar 9 mitra lagi ya, mitra PT Timah yang diproses hukum, tepatnya itu di Bangka Selatan. Nah, jadi proses yang ke-9 tersangka ini sekarang statusnya sudah tersangka. Itu kerugian negaranya mencapai 4,1 triliun lebih. Gila lah. Ini gila-gilaan memang tata niaga timah di sana, kerugian negaranya. Kita tidak tahu seperti apa, apakah ini betul-betul merugikan negara atau seperti apa. Nanti kita ikutin proses hukumnya di kejaksaan. Mungkin itu dulu yang dari saya sementara ya. Iya, persoalan timah ini sebenarnya baru benar-benar terungkap setelah dikerjakan Kejaksaan Agung kan. Kita tahu perjalanan eksplorasi dan eksploitasi timah di Pulau Bangka ini sudah mulai dilakukan sejak abad ke-18. Ya. Ya. Zaman Belanda. Sebelum zaman Belanda pun udah mulai dilakukan itu. Makanya nama Bangka itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Sangsekerta. Bangka artinya timah. Timah ya. Itu Hanya Pulau Timah. Pulau Timah. Dan Indonesia menjadi negara produksi timah nomor 2 di dunia setelah Cina. Persoalannya, makmur nggak kalian lihat rakyat Bangka itu dengan apa? Dengan Kekayaan alam. kekayaan itu. Ya, memang awal kita pergi ke sana ya. Dalam bayangan saya akan mendarat di sebuah pulau yang wah. Kenapa? Ini pulau penghasil Bangka sangat termasuk besar timah. di dunia. Pulau penghasil timah termasuk besar di dunia. Ya. Tentu dengan kekayaan alam yang sedemikian rupa, ini perkembangan pulau ini, provinsi ini pasti wah, ya kan?
Cuman ketika kita mulai mendarat, kita Di lihat bandara di Depati bandara itu kan, Amir, ya, kita lihat mulai begitu banyak lubang lubang-lubang, raksasa, ya, bekas galian timah bekas itu ya. galian timah. Dan kita mendarat di sana, ternyata ya biasa-biasa aja masuk ke sana. Ya seperti kita datang ke Sumatera dan pulang kampung, di kampung saya nggak ada apa-apa, Iya, yang nggak ada sumber daya alam, yang tidak ada kekayaan alam yang sedemikian rupa. Itulah yang kita lihat, yang saya lihat lah, yang saya lihat begitu datang ke sana. Ada ironi sebenarnya, penghasil sumber daya alam yang sangat besar. Ternyata ya pembangunannya biasa-biasa saja, Dan kehidupan masyarakatnya juga terkesan ya standar-standar aja. standar aja. Kita tahu kan Bangka Belitung itu merupakan pemisahan dari Provinsi Sumatera Selatan Iya. di tahun 2000 lalu ya. Dia merupakan provinsi yang ke-31 di Indonesia waktu itu, tahun 2000 itu kan. Saya pernah juga 10 tahun lalu menginjakkan kaki di Pangkal Pinang. Kondisi itu sama seperti yang diceritakan Samsul. Nah, ketika berdiri Provinsi Bangka Belitung itu, pendapatan asli daerah itu hanya sekitar 49 miliar. Iya, iya. PAD pertamanya. Ya, ini memang agak miris Bung Darman ya. Di sana ada BUMN PT Timah namanya ya. Tapi konon itu sampai sekarang bagi hasil dengan provinsinya tidak ada. Nggak ada. Nah, ini kan jadi miris kita mendengarnya. Pulau yang ketika dikeruk 1-2 meter itu isinya timah. Itu ternyata dikuasai iupnya oleh sebagian besar tuh PT Timah dan ada juga perusahaan-perusahaan swasta lain ya. Iya. Nah, dilalanya ketika masyarakat nih punya lahan, misalnya saya ini punya tanah 2 hektar, di tanah saya itu udah sertifikat hak milik nih. Logikanya kan sertifikat hak milik nih punya saya dong, baik yang di dalam maupun di atas tanah saya itu kan gitu ya. Tapi dilalanya ketika ini masuk kawasan tanah saya yang 2 hektar tadi masuk IUP-nya PT Timah, saya boleh mengklaim tanah itu milik saya yang bagian atas. Tapi begitu yang bawah itu tidak gitu loh. Ketika saya mau congkel-congkel tanah saya, nanti saya dapat timah, itu masuk kategori ilegal. Ketika tidak ada izin dari PT Timah untuk melakukan eksplorasinya. Nah ini menurut saya ada sesuatu ketidakadilan bagi masyarakat Bangka Belitung yang kaya raya dengan timahnya. Harusnya mereka dengan kekayaan alam itu hidupnya sejahtera gitu lah ya. Tapi kenyataannya kita dari Pangkal Pinang ke Bangka Tengah, Bangka Selatan, itu sepanjang jalan rumah memang ya tidak bisa juga dikatakan miskin banget atau apa, tapi rasanya kehidupannya tidak dinamis ya, Bung Samsul ya, apa namanya? Standar aja. Tempat-tempat wisatanya juga ada yang dibangun pemerintah tapi kurang hidup begitu ya. Ini memang apa? Inilah ironinya. Masyarakat rakyat memiliki lahan. Ketika di belakang rumah dia ditemukan timah, dan ketika dia ambil timah itu dan dijual, tidak boleh. Nggak boleh. Dan akan menjadi illegal mining. Dianggap melanggar hukum. Dan itulah yang terjadi. Nah, padahal kita berbicara tentang kita tidak menyalahkan anggapan itu illegal mining atau penambangan ilegal. Karena memang regulasi begitu mengatakan. Cuman kita melihat regulasi ini tidak adil. Tidak berpihak ke rakyat lah. Tidak berpihak kepada masyarakat. Apa buktinya tidak berpihak kepada masyarakat? Lahan di belakang rumah, kita bayangkan lahan di belakang rumah kita. Ada tambang, ada kandungan timah di situ. Logikanya kan mestinya kita manfaatnya untuk diri kita sendiri. Untuk keluarga kita. Tapi ketika kita menjual, tidak boleh ditangkap. Logikanya, kalau bicara tentang keadilan, semestinya kan dia boleh aja menjual ke BUMN. Tapi ditangkap, karena dianggap illegal mining.
harus ada aturan-aturan yang diikutin oleh masyarakat itu. Nah, dilalanya ini terkait yang 4,1 triliun ini ya, yang dengan 9 tersangka, 10 tersangka sebenarnya, salah satu direktur operasional PT Timah. Data 2010 mengatakan PT Timah itu dalam kondisi tidak ada uang. Mereka tidak bisa melakukan penambangan karena nggak ada uang. Kenapa? Ketika mereka harus menambang di IUP-nya itu, izin usaha penambangannya itu, mereka harus membebaskan lahan. Pamannya kembali tadi ke lahan saya yang 2 hektar, ketika diteliti bahwa di situ kandungan timahnya tinggi, maka mereka harus membebaskan lahan saya ini. Selain membebaskan, mereka harus menambang sendiri. Dan itu nggak bisa mereka lakukan. 2010 tidak, bahkan sampai PT Timah itu katanya menjual beberapa asetnya untuk menghidupkan PT Timah. Itulah mungkin karena korupsi yang besar di PT Timah itu ya di kala itu. Nah, di 2015 muncullah peraturan nih. Iya kan? Muncul peraturan dari PT Timah agar melibatkan masyarakat dalam penambangan untuk bahan baku PT Timah biar tetap beroperasi. Dibikinlah kesepakatan. Ada mitra. Mitra ini badan usaha yang berbadan hukum. Nah, dengan mitra ini akan bekerja sama lagi dengan penambang rakyat. Penambang rakyat ini diantaranya seperti saya tadi yang punya lahan. Saya punya lahan situ 2 hektar. Saya gali dengan modal saya sendiri gitu loh kan. Nanti hasil yang dihasilkan dari hasil tambang rakyat ini akan di-store ke PT Timah. Nah, terkait yang 9 mitra usaha ini, ada item yang tidak terpenuhi mereka dalam syarat kerjasama dengan PT Timah. Izin. Salah satunya izin dengan Menteri ESDM. Diharuskan dalam item itu harus ada izin dari Menteri ESDM. Namun dari beberapa penelusuran kita di sana, hasil tambang itu tetap ke PT Timah dengan kerugian yang total 4,1 triliun tadi ya. Nah, mitra yang 9 orang ini mereka hanya pinjam bendera istilahnya, hanya mendapat 2,5% dari hasil tambang rakyat ini. Nah, penambang rakyat ini pun atas pengetahuan PT Timah. Siapa aja yang menambang, storannya di mana. Memang ada juga kemungkinan mereka tidak menjual ke PT Timah. Jual ke semester swasta. Semester swasta. Itulah mungkin dalam kasus Harvey Muiz itu. Kemungkinan itu ada. Tapi ada juga mungkin dari ini yang bekerja sesuai aturan. Karena kalau dari data yang saya lihat sampai tahun 2022 aja ada 482 IUP yang sudah dikeluarkan Kementerian SDM di 862.761 hektar lahan di Bangka Belitung. Jadi seperti yang dibilang Bonar tadi, bisa jadi bukan hanya PT Timah kan, ada semester swasta yang main di sana, dan celah-celah ini dimanfaatkan kan. Bisa jadi. Kan makanya digarong terus Timah ini. Yang kenyang siapa juga? Seperti di persidangan kita tahu oknum-oknum juga yang kena di situ jadi pengepulnya kan. Baik oknum kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah. Mereka justru yang kenyang kan. Dibentengi lah sama RP Muiz semua. Di belakang dia ada lagi yang namanya apa? RBT itu. Mungkin kakapnya kan. Jadi gini, Bung Darman, kalau kita pertama kenapa saya bilang ini regulasinya yang sangat tidak adil. PT Timah tidak boleh membeli secara individu kepada masyarakat. Ini aja udah aneh. Katakanlah membeli Timah dalam tanda kutip kepada masyarakat yang lahannya memiliki Timah. Tapi dibuatlah regulasi agar menggunakan mitra. Apa jadinya?
logikanya kan gini, karena tidak boleh langsung ke PT Timah, harus menggunakan swasta. Ini aja sebenarnya aneh. Ini Rente lagi. rente ini. Ini sebenarnya menghasilkan regulasi ini menghasilkan pemburu rente. Iya. Nah, yang menikmati pemburu rente ini siapa? Ini pasti perusahaan-perusahaan di luar. Iya. Mungkin 1-2 yang kelas-kelas kecil. Iya. Itu di PT Timah. Iya. Yang kelas-kelas besar. Iya. Itu pasti perusahaan-perusahaan di luar PT Timah. Muncullah Harvey Muiz tadi. Dan kawan-kawan dalam kasus Harvey Muiz ini. Sebenarnya kan kasusnya Harvey Muiz dan kawan-kawan ini, RBT ini, mereka kan hanya membuat smelter swasta. Kemudian dia terimalah hasil timah dari tambang-tambang Ilegal. ilegal yang dia katakan ilegal tadi. Iya. Mulai milih rakyat ini. Iya. Yang dinyatakan ilegal berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini. Kenapa di sana lancar? Di sinilah pertanyaannya. Karena tidak boleh rakyat menjual secara individu kepada BUMN nanti ditangkap, dijualnya ke RBT. Dalam praktek selama ini tidak pernah ditangkap kan itu. Oh ternyata yang paling aman jual ke sana. Iya. Ini pun menjadi inspirasi bagi pemain-pemain swasta pemburu rente tadi. Iya. Kita buat perusahaan tapi berhubungan dekat dengan backing-backingan. Akhirnya itulah yang terjadi. Sehingga praktek yang terjadi di Timah di Bangka, kalau kita perhatikan, kenapa bisa RBT berkuasa? Tentu karena amanlah selama ini menjual ke dia. Bisa di sana dia menerima ini PT RBT ini. Bangka Reginetin itu kan. RBT ya. Reginet Bangka Tin. Iya. Nah, kenapa PT RBT ini mulus selama ini? Ini pertanyaan penting. Iya. Mulus melaksanakan praktek penerimaan pembelian-pembelian ini. Siapa lagi yang di belakang RBT kan? Itu pertanyaan besar. Dan itu memang tanggung jawab penegak hukum. Saya sebenarnya terlepas dari praktek seperti apa yang dikatakan Bung Samsul ini, ketidakadilan yang saya rasa diterima masyarakat itu bukan di sisi itunya ya. Nah, bayangkan tadi saya contohkan, saya pemilik lahan 2 hektar nih. Saya punya tanah 2 hektar. Saya gali, ada timahnya. Saya bebas dong mau menjualnya ke siapa. Tapi karena regulasi. Iya. Ini sebenarnya regulasi ini yang menurut saya nih tidak adil gitu loh. Iya. Harusnya ini dikelola dengan baik masyarakat ini gitu loh. Dibikin aturannya seperti apa. Boleh aja kau mau jual ke swasta boleh. Kenapa tidak boleh? Kan kalau harus ada persaingan bebas. Siapa yang lebih tinggi tentu masyarakat boleh ke sana. Ya. Intinya legal kan gitu ya. Jadi ada kesan bahwa aturan ini akhirnya membuat masyarakat susah. Seharusnya ini sebenarnya PT Timah yang membuat mitra ini juga satu langkah yang bagus menurut saya. Melibatkan masyarakat yang selama ini sebelum 2010 ke bawah PT Timah sendiri yang menambang, tentu dia mengeluarkan biaya, melakukan pembebasan lahan, terus menyediakan alat. Ini tidak, dia libatkan masyarakat. Ini sebenarnya yang perlu dikontrol. Iya. Iya, itu enggak. Lah, bayangkan saya punya tanah sendiri nih. Saya ambil. Terus saya ditangkap. Katakan ilegal. Kalau istilah Samsul tadi bicara sama aku, kalau misalkan di tanahku itu jual durian dan jambu, kenapa enggak dihukum? Kok jual ini dihukum? Ini pertanyaan penting. Inilah, saya tambahin sedikit lagi ya. Sebelum ada penangkapan yang dilakukan Kejaksaan Agung nih, itu kabarnya masyarakat itu menjual timah itu di pinggir-pinggir jalan. Sama kayak ketika panen durian di kampung-kampung kita, panen duku. Nanti datang pengepul. Menurut saya itu hal yang bagus dong seharusnya kan. Sepanjang itu di lahan dia. Iya. Asal jangan diambil di lahan negara. Nah, ada hutan lindung, ada ini. Tapi awal-awal saya ke sana sekitar 20 tahun lalu, ketika kita dari bandara, banyak itu kerok-kerok warna hijau, itu ya. Tapi ketika kemarin memang ada perubahan saya lihat, yang banyak sekarang perkebunan. Iya. Bekas-bekas galian itu udah ditanamin sawit apa segala macam. Tapi itu tadi, ini memang regulasi harus dipikirkanlah seperti apa
untuk kesejahteraan rakyat, jangan untuk kesejahteraan yang katanya negara ini, negara yang mana ini kesejahteraannya, uang dari sana diambil ke pusat terus nggak dikembalikan ke sana. Jadi Iya. dari angka kerugian negara di kasus Harvey Muiza yang hampir 300 triliun, kalau melihat royalti yang diterima Provinsi Bangka Belitung itu terakhir kemarin 2024 itu hanya sekitar 82 miliar. Di tahun berikutnya 2025 malah turun 21 miliar. Iya. Tapi di tahun 2026 ini angkanya bombastis. 1,7 triliun. Iya. Nah, itu kata Samsul nggak turun-turun duitnya. Iya, itu temuan kita di sana dengan kita kan wartawan nih, datang ke sana, kita diskusi dengan beberapa teman, ada uang mereka di Kementerian Keuangan 2,1 triliun katanya. Tapi sampai sekarang itu uang belum dikembalikan ke sana nih. Nah, yang paling ironis lagi, Kejaksaan mengatakan kerugian 300 triliun lebih. Ya. Harusnya ketika sudah inkrah nih kasus, kembalikan dong uangnya ke sana, orang itu dari sana kok. Jangan ditaruh di sini di Jakarta ini gitu loh. Iya. Ini apa-apaan gitu loh. Kerusakan lingkungan, Kerusakan lingkungan yang ngerasain masyarakat Bangka Belitung. Lah, uang diserahkan ke Jakarta Pusat. Ke Jakarta. Ke pusat. Itu pun sebenarnya royal itu dalam bentuk dana alokasi khusus dan alokasi umum, Ya. nggak murni loh. Kalau saya Makanya saya bilang tadi, semestinya kekayaan alam itu apa bedanya kekayaan alam hasil bumi juga. Maka saya bilang tadi, duku durian itu hasil bumi. Dan timah juga hasil dari alam juga. Iya. Kenapa duku dan durian bisa dijual bebas oleh rakyat? Iya. Timah tidak boleh dijual. Iya. Kenapa? Tentu kan harganya lebih tinggi. Kalau harganya lebih tinggi, tentu lebih masyarakat lebih sejahtera. Lebih makmur kan? Masalahnya kan gini, kan ketika harga itu lebih tinggi, banyak orang yang nolong. Iya. Orang yang nolong ini orang di luar Bangka, di luar wilayah ini. Inilah saya sebut tadi pemburu rente, Ya. memanipulasi aturan. Bahwa misalnya contoh Nindar, kita sebenarnya kemitraan ini menurut saya termasuk pemberi rente. Mengapa harus memakai badan hukum? Kenapa tidak langsung aja beli ke rakyat? Ya. Tidak perlu memakai ini Mitra. Ya, karena memang peraturannya nggak mengharuskan mitra. Ya. Mesti kan PT Timah itu beli langsung dari masyarakat. Cuman itu aturan dilarang. Ya. Ini yang saya bilang, kamu bilang tadi, benar bilang tadi, aturan ini nggak adil. Logikanya PT Timah bisa aja langsung beli ke masyarakat individu-individu. Ya. Sehingga tidak ada margin yang hilang. Margin dari tata niaga yang hilang. Kalau memang pemerintah negara ini serius mensejahterakan rakyat. Tapi ini kan enggak. Kita perhatikan selama ini dibuat sedemikian rupa sistem agar keuntungan itu tidak hanya dinikmati masyarakat, tapi dioper melalui margin yang panjang kepada pihak-pihak lain. Inilah tadi sama, karena ketika rakyat secara individu tidak boleh menjual ke PT Timah, dia digiring untuk menjual kepada pihak-pihak swasta atau PT Timah atau ke para semester-semester lain. Nah, itu yang regulasi yang menurut saya ketidakadilan di situ. Kita bukan mengatakan bahwa tindakan penegak hukum, polisi, jaksa saat ini melanggar hukum, tidak. Mereka mengikuti regulasi. Mereka mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh negara ini. Iya. Ketika aturan kau langgar ya kau salah. Salah. Kan gitu. Persoalannya tadi aturannya itu yang tidak berpihak ke rakyat. Nah, Kalaulah memang benar juga aturan ini ditegakkan, tegakkanlah aturan ini. Ini kan sudah dari zaman dulu nih ada timah di situ. Zaman Belanda itu kaya raya. Kelihatan sana bangunan-bangunan megah zaman Belanda masih ada. Lah sekarang harusnya makin bagus dong itu daerah gitu. iya. Jadi nasionalisasi pertambangan itu kan setelah era kemerdekaan lahirnya PT Timah di situ kan. Nah, soal izin apa ini? Izin pertambangan rakyat ini. Baru-baru ini apa Pemprov Babel sudah menyiapkan Draft. semacam perda tentang pemberian izin pertambangan rakyat.
IPR, Ya. 260 izin. Ya. Kalau apakah ini akan menyelesaikan persoalan terhadap rakyat Bangka Belitung? Kalau tadi diskusi sama Samsul, katanya ini dia bilang ini akan menjadi rente baru ini. Iya. Ini bentuknya perda lagi. Iya, RNT baru lagi. Kenapa tidak langsung siapa yang memiliki lahan dan di situ ada tambang, timah, dia mendapat keuntungan di situ. Ya. Kenapa harus ini? Yang jelas rakyat asli sana yang dapat. Tapi kalau harus memakai lagi badan hukum lain, perusahaan untuk mengelola dengan alasan supaya efektif, sama aja margin yang mesti tadi langsung menjadi yang tadi mesti langsung ke sini, pindah dulu ke sini, pindah lagi ke sini. Marginnya jadi berkurang dong. Ini siapa orang di sini? Inilah kita bilang tadi rente. Pemburu rente itu kan gini, maknanya rent seeking. Jadi dia itu mengambil keuntungan tanpa memiliki faktor lahan punya rakyat. Ini punya BUMN. Ya. Sementara dia di sini berposisi. Dia menikmati hanya dari sistem. Nah, itu yang saya maksud tadi. Sistem tata kelola timah ini memang harus diperbaiki. Ya. Yang harus benar-benar memihak kepada rakyat. Kan undang-undang kita mengatakan kekayaan alam digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Ya dong. Jadi alasan Pemprov Babel sebenarnya kan karena desakan agar rakyat ini terlindungi, ada legalitas mereka menambang. Iya. Makanya perda ini mau dibuat kan. Cuman celahnya masih ada kalau Menurut saya memang aturan itu perlu dibikin ya agar rakyat bisa menambang. Kan harus perlu aturan semua Iya. ya, menambang di lahan yang bukan hutan lindung, Iya. apa Bukan segala punya macam, orang, kan. untuk menghindari kerusakan lingkungan gitu ya. Nah, sama dengan hutan-hutan kita selama ini juga ketika dipotong apanya kan ada dana reboisasi, ada ini untuk perbaikan lingkungannya setelah ditambang. Lah, ini juga harusnya seperti itu. Penambang-penambang ini, masyarakat-masyarakat yang punya kandungan timah di tanahnya, ya harusnya dia bisa melakukan penambangan kan? Iya. Nah, kalau soal tadi ada pemburu rente, namanya dalam bisnis pasti ada memang orang yang broker, ada yang bekerja, itu pasti ada. Itu makanya ada nanti harga di tempat A lebih tinggi itu pasar sebenarnya itu harus dilepas. Yang perlu dijaga itu tadi jangan sampai merusak lingkungan. Iya. Penambangan ini. Dan berikan haknya rakyat itu ketika dia menambang di tanah dia. Nah, ini coba bayangkan Bung Darman. Saya punya lahan 2 hektar, saya contohkan tadi lagi. Ini lahan dari buyut-buyut saya, ya. Ketika di saat saya tahu ada kandungan timah di situ. Ini kalau mau ditambang, kalau praktek PT Timah zaman dulu ataupun praktek swasta yang punya IUP resmi, ini harus dibebaskan lahan ini. Ya, dibebaskan lahan ini baru boleh ditambang di situ. Akan habislah ini tanah ini tidak lagi sampai ke anak cucu saya nanti. Iya kan? Iya. Hanya saya dapat uang ganti rugi. Padahal kalau saya yang ngelola ini, itu bisa sampai ke anak cucu saya. Iya. hasilnya Apanya gitu loh. Ini yang harus dipikirkan regulasinya seperti apa. Ya, inilah bilang tadi metode pembebasan itu biasa harganya murah itu. Iya. Iya, itu pula, Makanya ya. bilang Udah di-setel harganya ya. sebenarnya kita dapat cerita di sana. Banyak cerita kita bertemu dengan sejumlah teman-teman, ada juga aktivis. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kekayaan alam di Bangka ini mungkin lebih mendekatin kadang-kadang kekayaan alam itu bisa menimbulkan bencana. Jadi Bencana. bencana buat mereka. Bencana. Bukan manfaat yang besar gitu. Ya. Manfaat ekonomi tidak dapat. Iya. Yang ada cuma ketakutan. Alamnya rusak. Alam rusak. Iya. Bahkan ketakutan. Karena pembebasan tadi itu akan lebih banyak, kita tahulah pembebasan tanah rakyat itu cenderung merugikan rakyat. Dan Kalau bias- tidak mau Iya. dibebaskan, Iya. ada
ada aja tuh caranya supaya dipaksa. Nggak jauh lah kita kasus di Jawa, pembebasan atas nama pembangunan. Di Kalimantan di mana semua, Dimanapun di Papua. kita paham lah pembahasan atas nama pembangunan itu bukan ganti rugi, bukan ganti untung, tapi ganti memang rugi. Gitu ya. Kalau enggak ada film pesta babi ini. Iya. Ya, ini sebenarnya cerita-cerita ini sebenarnya semua daerah mirip. Iya. Maka dia bilang sebuah negeri yang kaya kadang-kadang tidak bermanfaat bagi masyarakatnya. Yang ada justru memancing bencana-bencana. Jadi ini jadi kutukan bagi mereka gitu loh. Alam yang kaya raya bukannya mensejahterakan, tapi malah jadi kutukan. Iya. Itu tadi karena ya menurut saya tidak adilnya, tidak arifnya para elit-elit di Republik ini untuk mensejahterakan rakyat sana itu. Makanya pertanyaan kita, sebenarnya timah Bangka itu Untuk siapa? untuk gitu ya? siapa? Apakah untuk rakyat Bangka Iya. atau bukan untuk rakyat di luar Bangka? Iya. Jadi pertanyaan sederhana, kita tanyalah hati nurani penyelenggara negara, kita tanyalah hati nurani pemerintah negara, seberapa besar sih dirasakan manfaat timah itu bagi rakyat Bangka? Itu pertanyaan penting itu. Lebih banyak siapa yang menikmati? Dan informasinya lagi Bung Darman, di sana itu pulau sekecil itu, tapi satuan-satuan Bersenjata. bersenjata, aparat keamanan di sana sangat masif ke semua kabupaten kota. Entah untuk apa tujuannya, apakah itu daerah perang atau apa, kita nggak tahu gitu loh. Padahal adem ayem kan di sana. Iya, Santai-santai. waduh, masyarakatnya ramah tamah, Pantainya indah. pantainya indah. Masakannya ramah, Alamnya. pantainya indah, Iya. tidak ada pula asing lagi. Iya, Yang ada cuma rakyat. iya, Yang kebetulan kadang-kadang karena merasa itu tanah dia, iya. dia nambang. Dia nambang, ilegal katanya kan? Nah, ini sebenarnya yang mesti dipikirkan oleh parlemen kita, baik di DPR maupun di Eksekutif ya, di eksekutif. Kenapa ketidakpuasan daerah ini berpotensi bahaya. Iya. Memicu perpecahan kan. Oh, iya. Konflik sosial kan. Inilah ketidakadilan ekonomi. Iya. Ini bisa memicu hal-hal apapun nanti di masa depan. Apalagi perkembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan negara ini kan tidak bisa dibangun di atas ketakutan. Ya. Tapi harus dibangun di atas kepentingan bersama. Rasa memiliki. Dan manfaat bersama. Kalau tidak ada rasa manfaat, pertanyaan penting ini apa? Kalau tidak ada manfaatnya kan gini, apa gunanya? Kan itu. Dan ada juga yang agak menggelitik saya Bung Darman. Orang-orang dari Bangka Belitung ini banyak loh yang jadi elit-elit di Republik ini ya. Iya. Ya, nama-nama beken, baik Iya. di penegak hukum, Politisi. di politisi. Nah, aku agak bingung seperti apa mereka melihat kampung halamannya itu gitu loh. Ditanya orang luar. Dengan kondisi masyarakatnya yang sedemikian rupa yang kita lihat itu tadi. Di Bangka Tengah itu kita jalan itu bukan jalan tol tapi bisa kecepatannya 100 km per jam Bung Darman. Coba bayangkan tuh. Di kampung-kampung. Nah, Di jadi kampung-kampung. ada pemandu kita itu, kita kebetulan jalannya siang. Coba lihat Bang, rumahnya semua tutup kan katanya. Siang. Kayak nggak ada kehidupan gitu apanya. Ya, mungkin kalau udah malam kali orang apa tuh ini. Nah, harus adil lah negara ini terhadap daerah-daerah yang memiliki kaya. kekayaan alam. Iya. Pemirsa, regulasi yang amburadul yang nggak berpihak pada rakyat di seluruh sektor, termasuk sektor pertambangan, akan membuat anak ayam mati di lumbung. Merdeka.